sebagai rakyat itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu, Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Dedi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk menonton atau melihat, menyaksikan seorang filsuf yaitu Rocky Gerung. Beliau ini sedang ramai dan viral diperbincangkan di publik, yaitu di media sosial. Mengapa? Karena pernyataannya kepada Presiden Joko Widodo yang diduga ada unsur yang merendahkan Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saudara, mari kita dengarkan pernyataan Rocky Gerung berikut ini. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kita tuh sebetulnya ngeritik aja enggak loh. Kita menyindir. Dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai sebagai rakyat. Itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu, Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Dedi Hamdun. Iya. Dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang. Dekade ke depan, IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi, yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. 125 plus 56 minus 23. 158. Oleh sebab itu, mari kita melihat pernyataan Rocky Gerung berikut ini. Ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam 1 dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi, yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai.
Nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang. Kan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu, Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Jadi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video Roky Gerung yang seorang filsuf yang memiliki pengetahuan yang secara akademisi luar biasa, saudara. Dan patuh kita belajar, bahkan saya belajar dan banyak belajar kepada beliau melalui YouTube ya, terkait dengan pengetahuannya yang sungguh luar biasa, yang dimana diakui secara akademis. Teman-teman, semakin kesini Roky Gerung semakin tidak atau kurang menghargai orang lain ya. Saya melihat beliau semakin banyak komunitas, semakin banyak dikenal, dan beliau semakin tidak menghargai orang lain. Apakah karena sudah menganggap diri sudah sempurna? Apakah menganggap diri tidak ada tandingannya? Ataukah karena orang lain mengakui bahwa seorang Roky Gerung adalah seorang yang sungguh luar biasa secara akademis, dia diakui, dan banyak orang yang tidak bisa menandingi IQ beliau. Jadi saya melihat akhir-akhir ini beliau seringkali dan bahkan mudah sekali ia mengatakan kepada orang lain kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang tidak memberkati, yaitu kata-kata dungu, ya, bajingan, tolol, dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, apakah seperti itu orang yang sudah berpendidikan? Apakah seperti itu orang yang sudah memiliki komunitas yang sungguh banyak dikenal di mana-mana? Apakah seperti itu orang yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam dunia ilmu pengetahuan? Apakah seperti itu? Saya pikir tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Yang seharusnya orang yang sudah belajar, orang yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sungguh luar biasa, bukan seperti itu. Ya, orang semakin berisi, maka semakin tunduk. Orang yang sudah memiliki ilmu yang luar biasa, maka semakin merendahkan hati, ya, semakin rendah hati. Orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan, pengalaman yang baik, dan pendidikan yang sungguh luar biasa, seringkali diibaratkan seperti padi. Saudara, padi semakin berisi, semakin tunduk. Jadi, mohon maaf kepada Bung Roky Gerung, saya mengatakan hal ini. Ya, saudara cepat sekali merendahkan orang lain. Ya, saudara cepat sekali menghakimi suku lain. Ya, seperti di dalam video itu, engkau membuat satu pernyataan bahwa di salah satu atau di sebuah suku dan tradisi di mana seorang yang baru melahirkan ditempatkan di tempat lain dan tidak makan daging dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah saudara Roky Gerung sudah meneliti sebelum membuat satu kesimpulan ini? Sebab ada beberapa teman-teman yang tidak setuju dengan pernyataan saudara. Kita lihat bahwa di NTT ada anak-anak yang sangat jenius, di mana mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi Bung Roky, saya mengatakan ini sangat cepat sekali merendahkan orang lain. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Bung Indo, ya. Kalau pada zaman Presiden Soeharto, Bung Roky Gerung melontarkan kata-kata ini kepada pemimpin bangsa ini,
tidak lama saudara akan hilang. Saudara akan hilang, saudara. Jadi supaya Rocky tahu bahwa Jokowi adalah wakil Allah di dunia ini. Pemerintah Jokowi bukan kebetulan. Jokowi adalah merupakan presiden dan pemimpin bangsa ini yang sah. Jadi Presiden Jokowi adalah presiden yang ditetapkan oleh Allah sebagai wakil Allah sendiri untuk memimpin bangsa ini. Jadi kepresidenan, kepemimpinan Jokowi adalah Allah yang menetapkan dan mengizinkan Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Saudara Rocky Gerung, supaya Anda tahu di dalam iman saya, di dalam iman kekristenan, Alkitab menegaskan bahwa pejabat-pejabat pemerintah ditetapkan oleh Allah. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, di sana dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu mau akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Sekali bayarlah kepada semua orang apa yang kamu harus bayar pajak, kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Teruntuk kepada saudara saya Rocky Gerung yang saya banggakan, di dalam Alkitab dan kitab suci saya mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah Jokowi, Presiden Republik Indonesia, adalah pemerintah yang berasal daripada Allah. Pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi barang siapa yang melawan pemerintah yang sudah Allah tetapkan itu, ia sedang melawan Allah dan melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi sekali lagi, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, adalah pilihan Allah yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemerintah yang sah di mata Allah. Jadi kalau saudara menjelek-jelekan, saudara melecehkan, menghina presiden kita, sama halnya dengan menghina, melecehkan, dan melawan Tuhan. Dan ingat konsekuensinya, mendatangkan hukuman atas diri saudara dan saya. Siapapun yang menghina pemerintah yang sah, engkau sedang melawan Allah. Dan akibatnya, engkau mendapatkan hukuman atas dirimu sendiri. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.